Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai consumer behavior and big data. Tapi sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Syahrani Ramadina, ada Dini Aulia, Nadia Salsabila, Yusrina Hasna, Bian Kalastatia, dan Dinda Rianda. Kira-kira apa sih definisi dari big data? Big data sendiri adalah istilah umum untuk setiap kumpulan data yang begitu besar, kompleks, dan tidak terstruktur sehingga sulit untuk diproses hanya dengan menggunakan alat manajemen basis data standar. Guna big data dalam customer behavior ini sendiri adalah untuk memahami perilaku konsumen dan jejak digitalnya. Perusahaan mengintegrasikan dan mengambil informasi yang efektif dan memberikan rekomendasi yang akurat dan terarah kepada konsumen. Big data dapat digunakan untuk menganalisis poin data dari perjalanan pelanggan, dari pencarian harga hingga penjualan, memberikan informasi kepada pemasaran untuk membuat keputusan yang lebih tepat, membantu perusahaan lebih memahami pemerintah konsumen, menentukan strategi pemasaran yang jelas dan terarah, serta menciptakan keunggulan kompetitif dan memaksimalkan keuntungan. Big data juga memiliki beberapa dampak, diantaranya pilihan perilaku konsumen lebih rasional, popularitas big data perlahan mengubah perilaku pedagang online dan offline, lalu kepercayaan konsumen terhadap fungsi komersial media sosial meningkat. Selain itu, big data juga memiliki karakteristik yang menjadi ciri khasnya dan biasa disebut dengan F4. Di antaranya adalah volume, variety, valuability, dan value. Definisi ini menunjukkan masalah paling kritis dalam big data, yaitu menemukan nilai dalam kumpulan data yang besar, beragam, dan cepat dihasilkan. Dalam big data, ia memiliki beberapa peran yang menjadikan hal ini berguna bagi perusahaan. Beberapa pertanyaan muncul akan kegunaan dan bagaimana big data berjalan. Di antaranya ialah yang pertama, big data dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh big data dalam analisis perilaku konsumen tergantung pada bagaimana hal tersebut digunakan. Yang kedua, koleksi dan segmentasi. Data dilakukan dengan sebagian besar waktu yang dibutuhkan perusahaan lebih dari 10 tahun sebelum mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, pendalaman data yang dilakukan dalam big data berupa proses mencari hal-hal baru dari data lama dan melibatkan perusahaan perlu cepat dalam mengumpulkan dan mengatur semua data yang dikumpulkan. Big data juga memiliki 4 mode analisis, diantaranya deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Keempat mode tersebut menjawab kerangkanya tersendiri, yaitu deskriptif analistik, what happened, diagnostik analistik, why did it happen. Yang ketiga, prediktif analitik, what is like to happen. Yang keempat ada perspektif analitik, what should be done. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah descriptive analytics. Garis dasar yang harus dimulai oleh semua organisasi adalah dengan descriptive analytics. Jenis analitik ini adalah saat penilaian data seringkali bersifat historis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang terjadi. Tahap ini adalah level untuk memulai perjalanan analitik sebagai dasar dari 3 tingkatan lainnya. Untuk melangkah lebih jauh dengan proses analitik, jawaban atas apa yang terjadi harus ditemukan terlebih dahulu. Cara mudah untuk memahaminya adalah dengan melihat beberapa kasus penggunaan dalam penjualan. Misalnya, berapa banyak penjualan yang terjadi pada kuartal terakhir? Apakah mereka bertambah atau berkurang? Langkah selanjutnya dalam analitik adalah diagnostik, suatu bentuk analitik lanjutan yang dilakukan untuk memeriksa data atau konten untuk menjawab pertanyaan. Mengapa itu terjadi? Hal ini ditandai dengan teknik seperti drill down, penemuan data, penambangan data, dan korelasi. Tahap ini adalah langkah kedua karena harus terlebih dahulu memahami apa yang terjadi untuk dapat mengidentifikasi mengapa hal itu terjadi. Setelah sebuah organisasi dapat secara efektif memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, mereka dapat naik ke tingkat berikutnya dalam analitik, yaitu predictive analytics. Tahap ini adalah jenis analitik lanjutan lainnya yang berupaya menggunakan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan. Apa yang mungkin akan terjadi? Langkah antara predictive analytics dan diagnostic analytics adalah langkah besar. Tingkat akhir dan tingkat analitik paling maju adalah prescriptive. Prescriptive analytics adalah metode analitik yang menganalisis data untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Jenis analitik ini ditandai dengan teknik seperti analisis grafik, simulasi, pemrosesan peristiwa kompleks, jaringan saraf, mesin rekomendasi, heuristik, dan pembelajaran mesin. Tahap ini adalah level yang paling sulit dicapai.
Keandalan tahap ini sangat bergantung pada keakuratan 3 tingkat analitik sebelumnya. Untuk mendapatkan tanggapannya efektif dari analisis deskriptif, teknik yang diperlukan berasal dari seberapa baik organisasi telah menyelesaikan setiap tingkat analitik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan konsumen, yaitu meliputi faktor eksternal dan persepsi internal. Faktor eksternal terutama meliputi promosi produk, metode pemasaran, harga produk, volume penjualan, merek, evaluasi pengguna, dan lain-lain, yang akan merangsang persepsi internal dan penilaian nilai konsumen, sehingga memengaruhi keputusan pembelian konsumen sampai batas tertentu. Di satu sisi, analisis big data dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami permintaan konsumen. Impact big data terhadap konsumen adalah pilihan perilaku konsumen lebih rasional. Munculnya era big data telah mengubah cara konsumen memperoleh informasi produk dan informasi yang mereka ketahui lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya, popularitas big data perlahan mengubah perilaku pedagang online dan offline. Konsumen memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk memilih belanja online. Mereka tidak hanya membutuhkan fungsi dan kualitas produk, tetapi juga memuaskan kesenangan dan pengalaman belanja online mereka. Yang terakhir adalah kepercayaan konsumen terhadap fungsi komersial media sosial meningkat. Saat ini, fungsi komersial media sosial terus digali dan dimanfaatkan, dan nilai komersialnya semakin menonjol. Model bisnis inovatif muncul di media sosial dan secara bertahap dapat diterima dan diakui oleh konsumen. Contoh pengaplikasian big data terhadap perilaku konsumen adalah pada aplikasi Netflix, big data digunakan untuk memprediksi apa yang pengguna inginkan dari film dan series. Big data layaknya bahan bakar yang menyalakan mesin rekomendasi untuk konsumen. Netflix memanfaatkan big data untuk melayani pengguna dengan memberi kemudahan melalui rekomendasi yang sangat tepat untuk pengguna bagi yang ingin menonton. Mesin rekomendasi Netflix dan keputusan konten baru diberikan oleh titik data seperti judul yang ditonton pelanggan, seberapa sering pemutaran dihentikan, peringkat diberikan, dan lain-lain. Netflix menunjukkan kepada kita bahwa mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan mudah dipahami jika perusahaan tidak mengikuti asumsi dan membuat keputusan berdasarkan big data. Dapat kita simpulkan bahwa big data sendiri adalah data yang begitu besar, kompleks, dan tidak terstruktur sehingga sulit untuk diproses hanya dengan menggunakan alat manajemen basis, data standar, dan menggunakan untuk menganalisis poin data dari perjalanan pelanggan, dari mencari hingga menjualan, memberikan informasi kepada pemasaran untuk membuat keputusan yang lebih tepat, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasannya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.